karena pagi ini kita ada di bait-Mu untuk bersembahyang bersama, mengingat betapa besar kasih Tuhan yang sudah dinyatakannya. Mari bersaat teduh sejenak. Berita Natal pagi ini untuk kita diambil dari Lukas 2 ayat 10. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Mari kita taruh tangan kanan kita di dada. Lalu mari berkata kepada diri kita sendiri, kepada Tuhan seperti ini. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagimu. Mari. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagimu. Mari kita serukan nyanyian ini. Tahtamu Tuhan telah kau tinggalkan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagimu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur yang melimpah oleh karena apa yang Engkau lakukan bagi kami. Sekarang Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji-muji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menaikkan segala syukur yang tak terkatakan dari dalam hati kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau menolong masing-masing kami saat ini, menerangi hati dan pikiran kami, menyanggupkan kami, agar saat ini sepanjang kami ada di bait-Mu, kami boleh dengar-dengaran akan Engkau, dan kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau katakan kepada kami, dan Engkau memberi kami kesanggupan untuk mentaati apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami pagi ini. Pujilah nama-Mu, kepadamu Tuhan Yesus kami mohon pimpinan dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Tema Natal kita pagi ini adalah, mari baca bersama-sama. Sekali lagi, kelahiran Yesus membawa kesukaan besar, sukacita. Ya, silakan tersenyum. Saya lihat matanya yang berbinar-binar. Puji Tuhan, semua pasti senang pagi ini. Oleh karena itu, Jopodo nelongso. Ya, mari kita menguatkan satu dengan yang lain melalui lagu ini. Jopodo nelongso. Zamannya memang rekoso. Ya. Urip pancen angel. Tetapi kita tetap bersyukur karena kita punya Yesus. Jopodo nelongso. Oh
Mengapa gak usah nelongso? Mengapa jo podo nelongso? Walaupun sekarang masa pandemi, kita bersyukur kita bisa mengingat kelahiran Tuhan Yesus kita bersama-sama saat ini. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Ya, lebih lagi kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua untuk menyatakan bahwa Dia lahir untuk saya. Yesus lahir untuk kita. Yesus lahir untuk kami. Yesus lahir untuk orang lain juga. Yesus lahir untuk kami. Mari nyanyikan dengan penuh sukacita. Dia lahir untuk kami. Yesus lahir untuk kami. Mari kita suara kita katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah lahir untuk kita. Berita Natal pagi ini kita baca dari Matius, Injil Matius, pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 25. Ya, mari kita baca bergantian. Saya membaca ayat yang dicetak dengan angka genap, jemaat ayat yang dicetak dengan angka ganjil. Matius 1 ayat 18 sampai 22. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Benaran firman Tuhan nanti kita akan dengar pesan Natalnya apa. Tetapi bagaimanapun jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih hidup, kita masih terdiri dari darah dan daging. Ya. Walaupun sukacita dijanjikan, terkadang kita menjadi susah karena keadaan, karena situasi, banyak hal yang kita pergumulkan, banyak masalah, banyak tantangan. Tetapi yang pasti, yen atimu tansah ora tentrem, yen banyak bebanmu, tetap ingatlah kepada Tuhan Yesus. Dereklah Yesus dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Mari kita menguatkan satu dengan yang lain, menguatkan diri kita sendiri melalui nyanyian ini. Yen atimu tansah ora tentrem. Kaum pria akan menyanyikannya untuk kita, pendeta dan pemusik, pria semua, dan kaum pria lainnya. Lalu refrennya nanti bersama-sama. Yen atimu tansah ora tentrem. Dalam suka dan duka, dalam susah dan senang, saya mau tetap derek Gusti sampai Gusti memanggil saya. Saya mau setia sampai akhir. Ya, nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus lahir, para malaikat bersukaria, langit dan bumi berpadu mengumandangkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia.
manusia yang berkenan kepadanya. Itu artinya Gloria in excelsis Deo. Ya. Nah, kita naikkan pujian ini, kita muliakan Tuhan kita melalui suara malak nan merdu. Bersama malaikatnya, mari kita menaikkan pujian ini. Suara malak nan merdu, Gloria in excelsis Deo. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, kami muliakan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena walaupun dalam situasi yang mencemaskan, situasi yang menegangkan, situasi yang mengkhawatirkan, keadaan bangsa kami, keadaan lingkungan kami, tapi juga seluruh dunia sedang diberhadapkan dengan berbagai gejolak. Namun kami boleh bersyukur kepadamu karena Engkau lahir membawa kesukaan, bukan hanya sekedar kesukaan, tapi kesukaan besar bagi siapapun yang sungguh-sungguh mau menerima Engkau dalam kelahiranmu. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap percaya akan pertolongan Allah, perlindungan Allah. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, walaupun harus diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Kekuatan yang daripadamu memberkati mereka, sehingga mampu membawa bangsa ini sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu karena pertolongan-Mu. Biarlah kami boleh menghormati mereka, karena itu pernyataan firman-Mu
yang Kau berikan kepada kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap aparat yang bertanggung jawab akan keamanan negeri ini. Kami percayakan kepada Allah, Tuhan memberi kekuatan ekstra, memberi kesanggupan, memberi kemampuan, memberi perlindungan, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Satgas COVID-19 yang menangani wabah yang sedang terjadi. Kami percayakan kepadamu bahwa Tuhan memberi kesanggupan, kemampuan, dan juga perlindungan sehingga tetap aman di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan kami. Tuhan memberkati mereka, menjagai mereka, melindungi mereka. Engkau buat steril seperti yang Engkau mau. Dan terlebih khusus juga keluarga kami maupun diri kami. Kami serahkan, kami percayakan kepada Tuhan Allah yang memberkati. Kami meyakini karena penyataan firman-Mu, ya dan amin, yang Kau berlakukan ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk pagi ini. Di tengah-tengah situasi ini, kami masih boleh mengingat kembali hari kelahiran-Mu. Oleh karena itu kami tetap memuliakan nama Allah. Terima kasih Tuhan, berkati Engkau sterilkan ruangan ini. Terlebih khusus Tuhan, hati kami boleh mempercayakan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati kami Tuhan. Ketika kami mengingat pesan-pesan yang akan Kau berikan kepada kami, sungguh-sungguh pesan-Mu ini berlaku baik untuk kebaikan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah ajaib Tuhan yang berkati, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Halo. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik ya, kok rapati semangat. Ramane kok malah burokin tok sing baik ya. Sing kompak ngoten lho, baik Pak. Ya. Ayo ditutupi yo Pak, pakai masker untuk angel gitu ya. Enggak apa-apa ya. Bapak Ibu Saudara, saudara sudah ketemu pendeta toh? Sudah ya toh. Kalau kita diizinkan jabat tangan bersyukur, tapi sayangnya instruksi yang ada orang perlu jabat tangan. Jotosan ini oleh gitu ya. Oleh karena itu nanti sesudah ibadah tidak usah menunggu pendeta di depan pintu ya. Udah melihat, udah puas tau? Ya sekarang aja kalau itu pendeta mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Nah hari ini tidak ada petugas persembahan yang maju ke depan. Kalau memang saudara punya beban, nanti para tamburin ini akan berdiri di pintu sana dan berdiri di pintu sini. Saudara bisa memasukkan sehingga tidak perlu apa itu. Kalau biasanya kita ada bayi kudus, sekarang disiapkan aja nanti pada waktu setelah doa berkat saudara pulang masukkan menyemplungkan memasukkan persembahan. Terus nah untuk apa persembahan itu? Untuk ya perbaikan sound kita. Kalau soundnya apik, suaranya apik, itu akan memuliakan Tuhan. Tapi kadang-kadang saya juga khawatir seperti hari ini. Fungsi musik ini sebenarnya untuk iringan saudara menyanyi. Nah, sepintas saya lirik kan biasanya saya ngadep sini, saya ngadep sana itu saya lihat kok bodoh melongo ning gak ketok, ya. Ya, ora melok nyanyi. Nah, padahal fungsinya ngiringi jenengan nyanyi untuk memuji Tuhan. Saya takut kok sing mlebu swarga malah kendange, kencunge, bukan saudara, karena yang nyanyi mereka. Jadi harusnya yang nyanyi itu jenengan semua diiringi musik. Nah, kenapa hari ini dibuat berbeda? Ya, ada yang irama roncong, ada yang irama rock and roll, yang ngeband, yang padang pasir gitu. Bukan untuk tontonan, tapi harapannya tontonan yang menjadi tuntunan kita memuji Tuhan. Itu maksudnya gitu ya, supaya kita tidak salah persepsi ya. Oleh karena itu kita bersama-sama memuji Tuhan. Kan menurut himbauan jangan sampai kita melakukan mengurangi kegiatan gerombol dan perayaan. Oleh karena itu ibadah hari ini coba kita kemas sedemikian rupa, yo perayaannya untuk
Tuhan melalui berbagai musik yang kita lakukan. Bersyukur untuk mereka yang sudah memainkan sedemikian baik untuk kita semua, ya. Dan itu untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan Tuhan. Sarapan dereng? Dereng, sudah disiapkan oleh panitia. Jadi waktu pulang nanti sudah doa berkat dengan pulang oleh panitia disiapkan. Betul saya didahar mriki nggih. Kok malah pendeta kok seneng ngusir tau? Ndak ngusir. Karena itu dibawa pulang aja karena pesannya, ini pesan bagian dari pesan Natal itu gak oleh gerombol-gerombol demi kesehatan kita semua, tidak mencurigai. Jadi kalau di sana ada tes suhu, ada harus semprot, itu tidak bermaksud mencurigai, ya. Tetapi itu petunjuk yang dilakukan untuk kita menjaga kesehatan. Itu maksudnya, ya. Memang kemarin oleh Pak Banbin disarankan, Pak, pasang kipas sing enten toyone nih kalau mungkin disemprot itu mburi kok. Tak pikir nang ndi ya golek ra oleh-oleh. Ya wis kipase ketok wae ya ora enek toyone ya. Sik panas wajar. Buahin ngene-ngene terus ya. Kenapa ndak AC saja? Saya nggak terlalu suka di AC. Itu masalahnya. Jadi terimalah dengan baik apa adanya. Malah sekarang ini lebih baik tanpa AC, ya, itu ya. Apa pesan Natal yang ingin kita terima hari ini untuk saya dan kita semua? Tema yang kita buat adalah kelahiran Yesus membawa kesukaan besar. Itu sebabnya kita buat suasana yang sukacita, karena dia membawa sukacita besar. Mengapa begitu? Karena dijelaskan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, ya, ayat Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat yang 10 berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kepada malaikat takut, ya, wajar, sesuatu yang wajar. Jangankan malaikat, terhadap situasi saat ini sesungguhnya membuat takut. Oleh karena itu diatur lungguhe loro-loro lek tekone keri ning njaba. Apa boleh buat? Kenapa begitu? Ya, virus yang goreng neng kene yo gak ero, neng kene yo gak ero, neng kene yo gak ero. Siapa yang tahu virusnya? Tidak ada yang tahu. Membuat kita cemas, membuat kita curiga, membuat kita jadi pikiran yang bukan-bukan, dan itu sesuatu yang manusiawi, itu yang wajar. Tapi kalau kembali ke janji kelahiran Yesus, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk meyakini melalui pesan Natal ini. Mari kita tetap bersukacita. Karena kalau kita bersukacita, bagian dari imun kita menjadi sehat. Ingat rumusnya, I plus I sama dengan A. Ini apa? Iman. Terus plus apa? Imun. Hasilnya aman. Kita mengimani kelahiran Yesus itu. Kelahiran Yesus itu menjanjikan kesukaan. Itu iman kita. Kenapa imun? Itu sebabnya dibuat dengan sukacita. Ya, tapi rupanya karena rodok seneng setengah bumut, jadi mek mlumut tok. Malah sak delok malah enek sing nangis bareng. Pendeta ya kudu mewek-mewek. Lho kok malah nangis gitu loh. Kenapa? Kenapa kok? Kesukaan itu tanda nangis oleh ya ora apa-apa gitu loh. Saya membayangkan sukacita kita. Karena lek lagune seneng digawe nangis ya ora pantes gitu. Lek seneng itu biasanya apa? Joget, ngegol, ya. Jadi sukacita lah karena Tuhan. Karena Tuhan memang menjanjikan kesukaan. Yang kedua, kita mencoba melihat alasan apakah orang-orang di sekitar kelahiran Yesus itu bersukacita. Saya menemukan data-data yang membuat
sukacita. Yang pertama, saya mulai dari Zakaria, orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, apakah dia juga bersukacita? Buktinya apa lek Zakaria bersukacita? Mestinya menurut janji Alkitab itu dia itu mandul, tidak duwe anak. Tapi dijelaskan ayat 13 Lukas 1 itu begini bunyinya, melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lupa kan itu bukan kelahiran Yesus, tapi kelahiran Yohanes. Jangan lupa minggu yang lalu kita belajar Yohanes itu membuka jalan untuk pelayanan Yesus. Itu sebabnya dia bersukacita. Apakah ada pengaruhnya dengan Yesus? Kalau kita melihat pasal 1 ayat 43, ayat 42 demikian. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ya. Nek wong biasanya mau memberkati ini wong seneng apa wong gak seneng? Logikanya gitu ya. Loh, apa Elisabet ya seneng? Ayat berikutnya, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi ceritane waktu Maria atau nenggone Elisabet yang mengandung Yohanes itu, ya tahu? Waktu itu Elisabet sedang mengandung 6 bulan. Nah, waktu disopo, salam Elisabet. Nah, ternyata wetenge iki terus berunjal. Berunjal apa ya? Nah, sing nate Darbi ini tahu sedut-sedut kan betul. Ginjal pernah enggak yang pernah hamil ya? Bukti apa nih? Biasanya nek delok gerunjalane ngono Pak E seneng mboten? Ya, Pak E terus mepet ning kuping, bajune pengen nyekel perte mboke gitu ya. Anakku pas orang ketok wis anakku. Ya, karena girang. Ternyata anak yang di dalam kandungannya girang. Jadi Zakaria, Elisabet girang. Bahkan kalau kita melihat embrionya pun bergirang dikatakan di sana. Itu Zakaria, itu Elisabet ya. 2 minggu yang lalu kita berkhotbah tentang, kita belajar firman Tuhan tentang nyanyian Maria. Dia juga bergembira karena diungkapkan dari 47, hatiku ya bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, saya rindu setiap pribadi ini memiliki Yesus. Itu kesukaan yang ingin dibawa, yang ingin diberikan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu, bagaimana Pak caranya? Caranya supaya kesukaan itu tetap ada di dalam diri saya, bukan ketika sedang bermain musik, bernyanyi, memuliakan, menyanyi bersama-sama, tetapi sungguh-sungguh kesukaan itu ada di dalam hati saya dan pikiran saya. Kira-kira gimana itu caranya supaya tetap ya. Ayat 46 ayat 45 dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Loh, enek tuntunane iki enek ayate ngono, ora mergo omonge. Karena percaya orang bayar ya. Nek ndak percaya ndak apa-apa, mungkin saiki dong percaya, sesuk percaya, sesuk belum percaya, sesuk ben percaya, itu urusan saudara setiap pribadi. Tapi Allah sudah menawarkan kepada kita dengan kelahirannya membawa kesukaan. Nek kesukaan besar menurut pandangan saya ini, ngadepi musibah, ngadepi wabah, hatinya tetap suka karena ketenangan yang ada di dalam dirinya. Apa betul begitu? Perenungannya begini. Saya itu sering membuat satu ilustrasi gambaran.
kemarin masak dhewe saiki tuku. Mbuh kemarin mbuh saiki enak ndak enak itu sebenarnya patokannya pada kotakan itu atau kita yang menikmatinya. Atine jenengan, pikirane jenengan apa tergantung kotakan itu. Coba ini cak pikir nih. Lupa cak seneng-seneng kok mikir ya ben ngerti. Kuncinya ada pada jenengan. Nek jenengan sukacita, mangan opo bae kuwi enak. Kira-kira kata mboten. Nek atine pegel sing pegel terus iki. Nek atine pegel disuguhana barang enak. Kira-kira mboten. Kira-kira nek pomo kasure spring bed, nek pas lagi sumpah niku turune penak mboten lho. Montar-montir napa lipat-lipat napa lebak-lebuk lah. Lebak-lebuk. Nek bayin pas gak enak ngoten kira-kira. Aku rada nyedeki malah disingkur-singkur ya. Mergo atine ora penak. Yesus membawa kesukaan kuncinya di hati kita, hati jenengan. Ya. Oleh karena itu bersukalah, percayalah kepada Dia. Nah, kalau kita merenungkan hal ini, rupanya itu sudah diberitahukan kepada kita jauh beribu-ribu tahun sebelumnya. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang kita yakin itu yang begitu luar biasa. Pernyataannya begini, kata Yesaya. Ya. Saya renungkan dalam Yesaya pasal 9. Ayat yang begitu indah. Saya baca ayat pasal 8 ayat 23 dan pasal 9 ayat 1 begini. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit. Awak ini sedang suram betul-betul. Hati jenengan sedang terimpit, suram apa enggak? Ya. Terus dilanjutkan. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, ayat ini ngomong gaya sopo gitu ya. Saya ajak saudara untuk percaya. Saya ajak saudara untuk yakin. Memang sekarang ini kita sedang kelam. Pikiran kita sedang suram ya. Dalam hal apa saja, bukan hanya penyakit. Mungkin masa depan yang kelam. Karena sekolahnya cuma sampai SMP. Mungkin gitu. Atau kalau saudara yang bertani, bagaimana punya masa depan, Pak? Tanah merang peta. Bagaimana punya masa depan, Pak? Kelam, karena tidak punya pergaulan. Nikulah kita pikir dalam sisi jiwani manusiawi kita. Tetapi janji Allah sudah dinyatakan kepada kita. Kenapa Allah memberi kesukaan? Allah akan menuntun kita, menuntut setiap langkah kita, agar kesukaan itu tetap nyata di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kalau bergantung kenyataan itu isinya membuat kita itu miris, membuat kita itu takut, membuat kita itu gelisah. Oleh karena itu mari kita mempercayai janjinya, mempercayai apa yang dijelaskannya, menolong saya, menolong saudara, apapun persoalannya, apapun problematiknya. Mari kita sebut dia, Yesus, tolong aku. Yesus tidak mengenal stratanya, strata saudara. Yesus tidak memperhatikan apa yang ada dalam keyakinan saudara. Bahkan kalau kita melihat Alkitab, kita melihat dia datang kepada orang jauh, yang orang Majus yang asing.
Dia datang kepada Yusuf yang hanya tukang kayu. Dia datang kepada para gembala yang notabene stratanya rendah, pendidikannya rendah. Bukan strata itu yang menjadi pegangan untuk dia datang. Karena dia datang kepada semua bangsa, kepada segala bangsa, kepada saya dan saudara, pendidikan apapun, ekonomi apapun, keyakinan apapun, kepada segala bangsa. Oleh karena itu sebut nama dia Yesus. Aku mau engkau menolong hidupku, aku mau engkau menolong persoalanku, agar janjimu terang yang datang itu nyata atas hidup kami. Tidak lagi kelam, tidak lagi suram, karena dinyatakan janjinya kepada saya dan saudara. Oleh karena itu melalui mulut kita, mari kita nyanyikan nyanyian. Sebelum nyanyi kita akan berdoa dulu agar Tuhan memberkati kita. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus, kami bersyukur karena pesan Natal-Mu untuk saya, untuk saudara, untuk kami semua yang memberkati. Apapun profesi kami, apapun keyakinan kami, apapun persoalan kami, Engkau menolong kami. Karena janji-Mu Engkau memberi kesukaan kepada segala bangsa. Kami bagian dari bangsa ini. Oleh karena itu kami bersyukur karena boleh membaca firman-Mu. Janji-Mu nyata tegas atas hidup kami, atas keluarga kami, atas kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, Allah ajaib, Tuhan yang memberkati, kami naikkan syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu nyanyian, mulia nama-Mu Tuhan. Yang ku masuk
berdoa. Para petugas persembahan akan menempatkan diri. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Yesus. Kami sadar Tuhan, dengan pikiran yang wajar, seringkali kegelisahan, seringkali kecemasan, berbagai persoalan mewarnai hidup kami. Tetapi kami percaya sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau menyatakan kesukaan besar atas hidup kami. Oleh karena itu kami membuka hati untuk Engkau, agar Engkau masuk di dalam hati kami. Karena kami percaya kesukaan itu Engkau berikan kepada kami. Ketika kuasa-kuasa kegelapan, ketika persoalan-persoalan kami hadapi, kami menyebut nama-Mu, nama Yesus yang penuh kuasa itu, yang memberi kesukaan, kami harapkan, kami rindukan masuk di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengingat Engkau di tengah situasi pandemi yang mempengaruhi bangsa kami, bahkan dunia ini. Namun Kau janjikan kesukaan kepada kami, sehingga pagi ini kami tetap melaksanakan ibadah. Kiranya ibadah kami berkenan kepadamu, memuliakan nama-Mu, karena kami mengungkapkan dengan hati yang tulus untuk pemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau saat ini kami akan memberikan persembahan kami hanya untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu, untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati. Biarlah kami boleh pulang dengan membawa semangat baru, kesukaan yang Kau berikan, kesukaan besar yang memberikan kami tetap berharap kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Saudaraku, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu. Terimalah berkat yang dari surga, yang berkat untuk kehidupanmu. Biarlah kasih karunia Allah Bapa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkatimu. Berkat dalam hidupmu, berkat dalam keluargamu, berkat dalam setiap hal yang kamu lakukan, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Pulanglah dan terimalah damai sejahteranya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah ajaib, Tuhan yang memberkati. Kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat